berdirinya kami berada di sini ingin mempresentasikan tentang cara belajar yang efektif. Sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Brian Kurnia dari kelas yang ke-8. Saya Pak yang ke-16. Saya dari Jimurabiram, absen 15. Nah, di sini ada latar belakang. Pada umumnya, para siswa banyak mengalami masalah cara belajar, di samping masalah-masalah lain yang menyangkut keadaan jasmani, keadaan keuangan, dan sebagainya. Kita mengetahui bahwa belajar di sekolah adalah suatu usaha yang berat. Ilmu yang diterima dari bangku sekolah atau hasil penelitian tidak mungkin dimiliki dengan usaha yang ringan dan singkat. Karena itu, siswa harus mengatur waktu dengan baik untuk belajar, harus mengikuti kuliah secara tertib, membaca buku pengetahuan, dan lain-lain. Pendeknya, siswa mencurahkan pikiran, perhatian, dan kekuatan bertahun-tahun apabila ini menjadi sarjana yang baik. Banyak siswa telah belajar giat, tetapi usaha itu tidak memberikan hasil yang diharapkan. Sebab belajar keras saja belum tentu menjadi seorang akan lulus dalam ujian. Yang berikutnya adalah rumusan masalah. Ada rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Apa yang dimaksud dengan belajar? Apa saja masalah-masalah yang dialami dalam mengenai dalam belajar? Apa saja faktor kesulitan dalam belajar? Bagaimana cara-cara belajar yang baik? Dan apa saja pedoman untuk belajar? Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan. Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu agar kita mengetahui pengertian belajar, perlengkapan belajar, serta persiapan dalam belajar. Yang kedua, agar kita mengetahui masalah-masalah yang dialami oleh para siswa. Yang ketiga, agar kita mengetahui faktor-faktor kesulitan dalam belajar. Yang keempat, agar kita mengetahui cara-cara belajar yang baik. Dan yang terakhir, agar kita mengetahui perkembangan umum untuk belajar. Dan berikutnya adalah bagian. Suatu pendapat mengatakan bahwa belajar adalah kegiatan fisik atau badaniah. Hasil yang dicapai adalah berupa perubahan-perubahan dalam fisik. Misalnya dapat berlari, mengendarai mobil, dan sebagainya. Sebaliknya, pendapat lain mengatakan bahwa belajar adalah kegiatan rohaniah. Hasil belajar yang dicapai adalah perubahan-perubahan dalam jiwa, seperti memperoleh pengertian tentang bahasa dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah masalah-masalah dalam belajar. Pada umumnya, para siswa atau pelajar banyak mengalami masalah dalam belajar. Di samping masalah-masalah lain yang menyangkut keadaan jasmani, keadaan keuangan, dan sebagainya. Menurut penelitian Stephen Brand dan Randy Nobel mengenai masalah-masalah pokok, Sehingga siswa memberikan reaksi terhadap apa yang dibaca. Steve menyatakan setelah membaca kemudian mengucapkan dengan kata-kata sendiri terhadap apa yang dibaca. Saya setelah menguji. selanjutnya ada kesimpulan. Ada kesimpulan dari cara tulisannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah aspek mental yang perlu dilakukan oleh setiap siswa, yaitu siswa harus mempunyai tujuan belajar. Minat belajar pelajaran, saya terhadap diri sendiri dan kesehatan. Yang kedua, untuk mendapatkan tujuan belajar adalah menambah dan mengumpulkan pengetahuan. Di sini yang berikutnya pendidikan yang kedua kepada anak-anak memberikan macam-macam masalah pelajaran untuk menambah pengetahuan yang dimilikinya, terutama dengan dalam hal. Selanjutnya ada masalah yang perlu dipersiapkan sebelum belajar, yaitu kondisi jasmani dan rohani, tempat belajar, suasana belajar, waktu belajar, serta hal-hal yang bermakna ketika belajar. Selanjutnya ada saran. Dalam kesempatan ini, penulis akan mengharapkan cara kritik atau kekurangan maupun kesalahan baik dari bahasa maupun bahasa yang malah. Dari itu, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran baik pertama maupun dan para pekerja agar dalam penulisan karya tulis selanjutnya pada baik penulis dapat menerima lagi teman-teman dan pihak yang telah membantu penulisan karya tulis ini atas saran.